Ramadan 1367 Hijriah. Allahu Akbar. Merdeka! Yang mengusulkan agar bendera Republik Indonesia berwarna merah putih, tapi bukan merah putih seperti jamaah yang nyanyi-nyanyi di Masjid Istiqlal. Itu merah putih lain itu, mirip-mirip Sinterklas ya. Yang mengusulkan agar bendera Republik Indonesia berwarna merah putih adalah seorang ulama lain, yaitu Habib Salim Al-Jufri As-Saqaf. Mungkin saya salah menyebut urutannya. Pendiri organisasi Al-Khairat di Sulawesi Tengah, Kiai Haji Maulana Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya baca di sebuah tulisan pernah menyampaikan di Muktamar NU di Banjarmasin tahun sekian, hasil pembicaraan beliau dengan Habib Salim Al-Jufri As-Saqaf, Idrus bin Salim, ya, tapi Idrus namanya sebenarnya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, bukan As-Saqaf, Al-Jufri, kakek dari Ketua Dewan Syura Partai Kesejahteraan Keadilan Sejahtera, ya. Menurut Maulana Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pernah berbincang-bincang dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, bahwa sang Habib mengusulkan warna bendera merah putih itu atas dasar mimpi bertemu Rasulullah SAW yang menyampaikan agar bendera negaramu nanti itu adalah bendera merah putih. Kalau soal mimpi ini wallahu a'lam ya. Tapi ini fakta sejarah. Yang mengusulkan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda, adalah Sultan Hamid II dari Pontianak, yang memang ditunjuk sebagai ketua tim. Beliau mengusulkan, langsung diterima, kecuali Bhinneka Tunggal Ika itu masih kosong. Ini jasa para ulama, kecil, jarang disebut-sebut tapi besar artinya. Maka kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya bersepakat dengan seorang sahabat, Dr. Hidayat Nur Wahid, sama-sama alumni Gontor, bahkan sekarang Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, pernah mengusulkan kalau ada jas merah, maka juga perlu ada jas hijau. Jangan sekali-kali hapus jasa. Mungkin ini baru di telinga kalian, boleh diingat. Bendera merah putih. Siapa yang mengusulkan bendera merah putih? Siapa yang mengusulkan bendera merah putih? Warna bendera harus merah putih. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Apa? Fatmawati. Fatmawati itu yang ngejahit. Yang mengusulkan warna bendera merah putih adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Habib Idrus Salim Al-Jufri. Kelahiran di Tarim, Yaman, kemudian dia hijrah ke Indonesia menjadi ulama besar di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau adalah adik kelasnya Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri kumpul para ulama di Masjid Luar Batang atas undangan Habib Husain bin Abu Bakar. Ternyata mereka bahsul masail, kumpul cari nih titik kenapa ini kita nggak bersatu. Ternyata alat pemersatunya apa? Bendera sang saka, Pak. Tapi benderanya warnanya apa nih, bentuknya apa nih, Pak? Istikharah, Pak. Buka kitab, Pak. Habib Husain bin Abu Bakar buka Sahih Muslim, ketemu hadis 7440, 7441, terulang 10 kali dalam Sahih Muslim. Apa hadisnya? Perawinya Abu Ayyub bin Abi Qilabah.
Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha fa'atanil kanzainil ahmar wal abyad. Oh, dahsyat nih Pak. Apa kata Nabi? Allah memperlihatkan kepadaku bumi, baratnya, timurnya, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, warnanya merah dan putih. Subhanallah. Disampaikan kepada para ulama, diputus warna bendera kita merah putih. Jadi bendera kita warnanya merah putih, Pak. Itu dari hadis Nabi, Pak. Dalam rangka mensosialisasikan bahwa bendera kita warnanya merah putih, Pak. Para ulama di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, ya, di pertemuan-pertemuan bilang kepada masyarakat, kalian hai orang Nusantara kalau bikin rumah, tolong atap dindingnya sebelum masuk genteng pakai apa itu? Bendera merah putih. Masih ingat nggak, Pak? Orang tua kita dulu kalau mau bikin rumah, atasnya itu apa namanya? Kayu atasnya itu pakai apa? Bendera merah putih, Pak. Hei kalian kalau punya anak, baru punya anak, tolong bikin bubur ketan merah dan ketan putih. Dalam rangka Pak mensosialisasikan warna bendera merah putih, Pak. Bapak nggak percaya? Datang ke Masjid Luar Batang di Penjaringan. Bapak masuk ke museumnya Habib Husain bin Abu Bakar, minta kepada pengurus, saya minta biodata dan tanda tangan 11 para ulama yang hadir yang menentukan bendera kita warna merah putih. Banyak orang bilang, apa ini Habib. Habaib itu gak ada andilnya untuk Indonesia. Ini orang goblok, gak tahu sejarah. Orang bodoh, gak ngerti sejarah. Bang saya mau tahu, saya buka di sini. Penggagas bendera merah putih satu dulu ya, satu ya. Turut andil dan jasa para habaib, para keturunan Rasulullah di dalam kemerdekaan Indonesia. Penggagas bendera merah putih satu, penggagas bendera merah putih Habib Idrus bin Salim al-Jufri, guru tua. Dalam syairnya beliau berkata, kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzun izzin indana al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap rakyat memiliki simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan kita bangsa dan rakyat Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Dua, penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, gurunya Soekarno. 17 gurunya Bung Karno. Iya, 17 mau proklamasi, besok mau proklamasi. Ini malam Bung Karno itu nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang. Bung Karno nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang 16 malam. Yang ada mesinnya. Iya, makanya kan setiap presiden Jangan lantau sejarah ini. setiap presiden pasti datang ke sana. Gak mungkin kalau ada presiden nggak datang ke sana, ibarat kata nggak sah lah. Begitu, ibarat katanya. Biar pengikut Soekarno tahu ini. Sebab sohibul wilayah itu Habib Ali Kuitang. Malam itu Soekarno di sana. Boleh tanya sama Ustaz Anto Jibril itu, semua berkas-berkasnya ada. Makanya proklamasi kan telat. Beberapa jam. Iya, kenapa? Karena Soekarno tidur di situ telat. Yang menentukan Habib Ali tanggalnya. Setelah proklamasi selesai, Habib Ali bilang, beliau yang menyerukan. Apa kata beliau? Disampaikan ke seluruh masyarakat Batavia, pasang bendera merah putih di setiap rumah. Makanya menjadi adat kita kalau 17 Agustus pasang bendera merah putih. Itu bermula dari siapa? Dari Habib Ali Kuitang. Bahkan ada namanya Habib Ali bin Husain Alatas, Habib Ali Bungur. Beliau ulama yang zuhud, nggak punya harta, susah, miskin. Beliau cuma punya sorban warna putih sama gordeng rumah warna merah. Beliau ambil gordengnya, ambil sorbannya, suruh istrinya jahit, bikin merah putih, pasang depan tuh. Kiai Mansur, Tambora, semua kiai kan pada waktu itu para ulama di bawah naungan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ini harusnya masuk dalam sejarah. Itu dua, belum selesai, itu baru dua Habib ini. Tiga, yang merancang lambang Garuda Indonesia siapa? Ya. Habib Hamid Al-Gadri, Sultan Hamid Al-Gadri. Ya. Pontianak, kan Habib Al-Gadri. Ya. Kan beliau Habib, cucu Nabi. 4, pencipta lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. 1, yang pencipta lagu itu dan yang menyelamatkan pusaka merah putih waktu mau direbut. Soekarno serahkan kepada beliau. Siapa? Di Semarang, kalau nggak salah Habib Al-Mutahhar, Fahmi Al-Mutahhar.
Ada Habib Habib saya. Iya Habib lupa beliau, nama beliau lupa Iya, cuma tulisnya Haji, padahal Habib itu. Habib. Itu kan orang dari haji itu ya. Iya itu Habib. Habib Ahmad Mubahar kalau nggak salah. Betul. Belum lagi ada Habib Hadi Al-Habsyi, seorang pejuang. Habib Hadi bin Syahab, pejuang. Beliau waktu itu tentara, pejuang detasemen apa gitu waktu itu. Terus ada, waduh kalau saya sebut banyak. Justru yang saya tanyakan, apa andilnya orang-orang yang suka ngomong seperti itu untuk Indonesia apa? Ya? Apa andilnya itu londo-londo ireng itu? Londo-londo hitam itu? Apa andil mereka bagi Indonesia? Ngomong jatlah, terus ngomong habaib itu apalah ngapain? Jadi dia paham. Iya. Jadi jangan sembarangan ngomong habaib nggak ada ini. Wali Songo yang bawa Islam di Indonesia. Wali Songo siapa? Habaib. Kalau nggak ada para habaib, para ulama, kalau nggak ada para anak cucu Nabi, para habaib, bukan mau membanggakan, bukan. Kita nggak pengen dilahirkan jadi habib. Siapa yang mau? Emang saya mau dilahirkan jadi habib? Saya malah pengen jadi ranting. Saya pengen jadi kayu yang terbawa air. Saya pengen jadi batu. Nggak ada. Saya nggak pengen jadi seperti ini. Enak jadi batu atau jadi kayu ranting yang mati, nggak ada diminta pertanggungjawaban, nggak ada beban, nggak ada pikiran, nggak ada apa. Enak Allah lah semua itu. Nah makanya itu kita nggak mau diambil. Nah jadi jangan mengatakan habaib begini, ini orang-orang nggak benar semua. Andil jasa para habaib begitu luar biasa. Kalau nggak ada para habaib yang datang ke Indonesia, sampai sekarang kita nggak bakal kenal Islam, nggak bakal kenal iman, nggak tahu kita masih nyembah apa. Kalau bukan dalam beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, ketemu lagi bersama saya. Aduh, makin pusing saudara-saudara. Satu persatu sejarah Indonesia diklaim. Aduh. Kemarin makam palsu. Sekarang bendera merah putih diklaim. Aduh, saudara-saudara. Dan lagi-lagi nih pribumi ikut-ikutan, saudara-saudara, membenarkan. Aduh, apakah tahun 2040 Indonesia akan menjadi negara Bali? Aduh, sangat terlalu. Semoga semua tercerahkan. Penjelasan pakar sejarah akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Maka kita harus mempertahankannya. Untuk pemerintah, coba tegas hukum yang mau melanggar, mau mengklaim sejarah Indonesia. Hukum saja, lebih cepat, lebih baik ya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Nah, kita dengarkan sekarang. Saya ingin bertanya sama Prof Anhar. Ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Nah, mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak
bahannya masuk, 2 yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Maaf. Lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Alikwitan. Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikwitan? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah, terima kasih. Sudah menjawab?